Diketahui bahwa Pinang itu termasuk terbesar di Sumatera, yaitu di Provinsi Jambi. Pinang itu termasuk ekspor terbesar di Asia Tenggara. Jadi kita harus mengetahui bahwa Pinang ini juga kita bisa mengambil untung dari buah pinang yang bundaran kecil ini. Sejarah saya sebagai tukang kebun pinang itu berawal dari warisan dari nenek. Semua kebun ini dari kerjaan nenek yang sudah tidak ada sekarang. Jadi mengambil alih saya yang mengurusnya dari tahun 2010 hingga sekarang. Perjalanan saya untuk mengelola kebun ini sangat panjang. Dari tahun 2012 itu harga pinang melonjak naik, sehingga sekarang juga posisinya agak menurun. Entah kenapa, saya kurang tahu. Saya dengar bahwa pinang itu adalah permasalahan global. Biasanya saat libur sekolah, saya melakukan kegiatan seperti mengecek pinang untuk membantu perekonomian keluarga. Semenjak harga pinang turun, alhamdulillah upah para tukang kocek pinang tidak ikut menurun. Hanya saja, bahan pinang yang akan dikocek itu berkurang karena para tukang kebun pinang menunda pasca panen. Jadi kita harus tahu apa itu kesalahan yang dikerjakan di daerah. Mungkin dia kualitas pinangnya mungkin menurun, kita tidak tahu juga kan. Jadi kita harus tahu pinang itu pengolahannya seperti apa sih yang benarnya tuh. Mengelola pinang tuh cara pengambilnya seperti apa. Proses kerja pengambilan si bundaran ini atau si pinang ini, pengambilan pinang itu harus kita mengetahui matang atau tidaknya pinang itu sendiri. Kita melihat dulu apakah pinang itu sudah berbentuk warna keemasan atau bukan gitu. Jadi kita harus ketahui dulu jenis pinang itu jenis apa. Bahwa di kebun saya ini memiliki pinang Batara yang berasal dari di Tanjung Jabung Barat. Pemecahan di kabupaten saya ini terpecah menjadi Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Salah satu pinang yang ada di kebun saya ini salah satu jenis Batara. Batara ini berasal dari Tanjak Barat. Pinang yang ada di daerah di sekitar kecamatan yang ada di sini namanya Kecamatan Lima Panjang, yaitu jenis Batara. Jadi pengambilan atau pembelian pinang jenis Batara ini banyak di daerah kecamatan kita ini. Kita harus ketahui jenis apa sih pinang yang dibeli sama penjual di sini, yaitu jenis pinang yang kering, juga kadar airnya rendah. Pinang biasanya di daerah Kecamatan Lima Panjang pada tahun 2012 sampai tahun 2015. Pinang biasanya di daerah Kecamatan Lima Panjang harganya naik di sekitaran 10 ribuan, sehingga tahun 2015 sampai tahun 2021 itu harga naik ke atas. Tukang kebun di sini biasanya mengambil pinang atau menanam pinang dengan skala yang banyak, sehingga penghasilan dari kebun di sekitaran Provinsi Jambi itu
kebanyakan menghasilkan pinang ekspor dari Provinsi Jambi. Motivasi saya untuk ke depan, kita berani menanam, jadi kita harus berani juga mengambil untung dari apa yang kita tanam itu tersebut.